Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Ayo kita baca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Amin. Nah, materi kita hari ini yaitu pelajaran 5 dengan judul Keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Nah, anak-anak, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan akhlak mulia agar manusia dapat hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nabi dan Rasul memiliki kisah. Kisah mereka adalah keteladanan bagi kita. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki kisah teladan Nabi Adam alaihissalam, kita nyanyi lagu Jalan Masuk Surga dulu yuk. Nah, nada lagunya seperti lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Pada bisa kan? Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Yeay. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Namun, hanya iblis yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendamping atau seorang istri yang bernama Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Saat itu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surganya. Mereka sangat bahagia karena di dalam surga terdapat segala hal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Dan Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Mereka patuh terhadap larangan itu dengan tidak mendekati pohon tersebut. Hingga akhirnya iblis mendengar larangan itu. Kemudian ia langsung menyusun rencana. Ia berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tahu memperingati mereka untuk berhati-hati pada iblis yang akan mencelakakan mereka, juga menyebabkan keluar dari surga. Kemudian iblis mencari kesempatan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dengan berbagai cara.
Karena kelicikan iblis, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terbujuk rayuannya, yang berarti mereka telah melanggar apa yang telah Allah perintahkan untuk tidak memakan buah tersebut. Buah itu bernama buah khuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sangat menyesal dengan perbuatannya. Mereka menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya untuk menurunkan mereka ke bumi. Ketika mereka diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Hindustan, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian mereka berdua berdoa untuk dipertemukan kembali lagi. Sampai setelah bertahun-tahun saling mencari-cari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Lalu mereka berdua bekerja keras untuk membangun kehidupan di muka bumi ini. Dan tak lupa, mereka tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itulah, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah. Baik anak-anak, seperti itulah kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, tadi di awal ada disinggung kata teladan atau keteladanan. Apa sih pengertian dari keteladanan itu? Keteladanan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Kemudian, tadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa arti dari bertaubat itu? Nah, oke, sekarang Ibu kasih tahu ya. Bertaubat artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi anak-anak, setelah kita tahu kisah dari Nabi Adam alaihissalam, kita harus menyadari sikapnya. Bagaimana caranya? Yaitu meminta maaf apabila berbuat salah. Apabila kita tidak sengaja berbuat salah, baik kepada teman, orang tua, ataupun yang lainnya, maka meminta maaflah dengan sungguh-sungguh. Kemudian segera bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Apabila teman kita meminta maaf, maka kita harus memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Maka kita yang sebagai hamba harus bisa berlapang dada mau memaafkan kesalahan orang lain. Baik anak-anak, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Sebelum itu, Ibu mau nanya nih. Apakah kalian tahu bagaimana keteladanan yang bisa kita pelajari dari Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam? Ayo kita cari tahu di pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.